Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah-jemaah DNSA dimanapun berada dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqallaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita ucapkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini saya mengadakan siaran langsung di FB untuk silaturahmi dengan sahabat-sahabat dimanapun berada. Kita akan bahas tentang kesadaran, yaitu jiwa sadar Allah. Kenapa kita harus sadar Allah? Sesungguhnya kewajiban kita masing-masing untuk mengenal Allah. Jadi memang ada keterangan yang mengatakan awaludin marifatullah. Awalnya beragama kita harus mengenal Allah. Nah, inilah fungsinya kita belajar kesadaran untuk mengenal Allah. Karena tanpa kesadaran kita tidak bisa untuk mengenal Allah. Nah, ada juga keterangan yang mengatakan siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Nah, ini banyak metode-metode, cara-cara untuk mengenal diri kita. Nah, alhamdulillah yang sedang saya pelajari yaitu metode zikir napas sadar Allah. Nah, zikir napas sadar Allah ini sebuah metode yang langsung tujuannya ke Allah. Memang sebagian masyarakat ada yang tidak menerima kalau kita ini langsung ke Allah, katanya nggak bisa. Tapi nyatanya alhamdulillah bisa. Jadi memang Allah itu maha. Jadi secara langsung kita langsung hubungan dengan Allah, karena sesungguhnya Allah itu sudah menyiapkan semuanya fasilitas yang ada di dalam diri kita untuk kita bisa komunikasi dengan Allah. Apa fasilitasnya? Yaitu dengan adanya ruh di dalam diri kita. Nah, jadi ruh itu adalah fasilitas dari Allah agar kita bisa komunikasi dengan Allah. Nah, sebelum kita memahami tentang ruh, kita harus memahami dulu tentang jiwa kita atau diri kita, nafs kita. Nah, banyak yang bingung, banyak yang galau di saat untuk mengenal diri, karena sesungguhnya diri ini pun, jiwa ini pun gak bertempat. Nah, kesadaran pun juga gak bertempat. Nah, bagaimana untuk mengenal itu? Tentu kita perlu sebuah metode atau cara atau jalan. Mungkin bagi teman-teman banyak yang melalui jalan thariqah atau dengan jalan berspiritual yang lain. Ada yang disebut dengan manembah, ada yang disebut dengan spiritual monggo kerso, dan macam-macam lah. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk mengenal diri dan mengenal Allah. Nah, di metode zikir napas sadar Allah ini tidak banyak syarat. Yang penting ingin melakukan, dan melakukannya harus murni karena Allah. Jangan selain Allah. Jadi jangan ada tujuan selain Allah, maksudnya begitu. Jadi saya ingin bercerita tentang pengalaman pertama kali saya mendapatkan sebuah metode zikir napas sadar Allah ini. Memang Allah memberikan petunjuknya melalui sebuah video YouTube, melalui YouTube-nya Pak Setio Purwanto, dan ada satu lagi video sahabat saya yang namanya Andi Firmansah yang di Batam. Nah, jadi singkat cerita seperti ini. Saya dulu itu memang pencarian, namanya pencarian itu mencari kemana-mana. Jadi setiap saya pencarian itu tidak ada yang bisa menunjukkan jalannya. Jadi semua itu diberikannya
melalui siloka-siloka, bahasa-bahasa siloka yang harus kita pecahkan sendiri. Saat itu saya memang ibaratnya belum paham, karena maklum saya ini bukan orang berpendidikan dan mungkin bisa dikatakan kurang lah dalam pendidikan agama pun, karena saya pernah pesantren tapi nggak pernah lulus pesantrennya, cuman 2 tahun tahu bikin nasi liwet aja gitu. Jadi pesantrennya cuman tahu bikin nasi liwet, tapi disinilah proses Allah yang saya rasakan luar biasa. Kalau saya ingat dengan masa lalu saya tidak menyangka dalam akal pikir saya ini akan bisa seperti saat ini. Ya istilahnya untuk mengenal Allah. Itu saya pernah diproses oleh Allah itu melalui jalur dunia hitam dulu. Jadi Allah memproses saya melalui jalur dunia hitam itu yang disebut ya dunia perdukunan, dunia klub malam. Pokoknya yang memang istilahnya ya saya beranggapan diri saya ini udah nggak ada manfaatnya lagi untuk orang lain, karena kehidupan saya aja udah nggak benar gitu. Istilahnya nggak ada tempat saya untuk bergantung, karena awal pertamanya saya memang terlahirkan dari keluarga yang sederhana dan memang saya mengalami broken home waktu dulu itu. Nah, sehingga saya pencarian ke sana kemari, berguru ke sana kemari, tapi ujung-ujungnya itu bukan Allah, tapi hanya sebuah kekuatan, sebuah keilmuan. Sedangkan saya yang ingin saya cari itu adalah Allah. Nah, di saat suatu malam itu mengalami satu titik kejenuhan. Jadi saya mengalami suatu titik kejenuhan, ingin mengenal Allah sebagai Tuhan saya dalam kehidupan nyata, karena selama ini saya punya Tuhan kok, tapi saya nggak kenal dengan Tuhan saya. Berbagai macam cara saya coba, tapi tidak ada membuahkan hasil. Malah banyak saya ini tersesat dengan keilmuan. Nah, sampai satu malam saya ngomong di dalam batin saya, di dalam hati saya, ya Allah, berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku jalan agar aku ini bisa mengenal Engkau dalam kehidupan nyata ya Allah, agar aku ini bisa menyaksikan Engkau dalam kehidupan nyata ya Allah. Nah, tanpa sadar tangan saya ini digerakkan oleh Allah untuk mengetik cara cepat ketemu Allah di YouTube. Nah, dan disitulah mulai awal pertama saya kenal zikir nafas sadar Allah. Alhamdulillah, dari situ saya amati, saya pelajari bahwa zikir nafas sadar Allah ini memang tujuannya hanya Allah. Tidak istilahnya tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan hodam, tidak, tujuannya itu tidak apa istilahnya, bukan selain Allah gitu. Memang Allah, tujuannya memang Allah, murni Allah gitu. Nah, disitulah saya tertarik. Saya ingin belajar tentang zikir nafas sadar Allah. Nah, singkat cerita, saya amalkan tanpa ada guru pembimbing waktu itu. Maksudnya belum pernah ketemu dengan guru pembimbingnya. Saya coba-coba belajar mengamalkan zikir nafas sadar Allah ini. Malam pertama itu saya ngalami banyak gangguan dan saya merasa zikirnya itu nggak khusyuk. Nah, terus malam yang kedua itu lebih parah lagi. Jadi malam kedua begitu saya zikir, banyak bisikan-bisikan. Ada bisikan yang mengatakan kalau nggak ada gurunya nanti kamu gila, nanti kamu stres. Wah, macam-macam bisikan itu mengganggu. Sehingga saya menyelesaikan zikirnya. Tapi saya nggak putus asa. Saya coba lagi malam ketiganya. Saya bicara dulu di dalam hati kepada Allah. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang tak berdaya ya Allah. Mudahkanlah, bimbinglah jiwa raga ini untuk bisa berzikir dan bisa menyaksikan Engkau dalam kehidupan nyata ya Allah. Aku berserah di hadapan-Mu ya Allah.
Nah, setelah ada ungkapan itu, begitu saya berzikir, nyaman, enak gitu. Di saat mengikuti napas, mengamati napas itu tenang gitu. Nah, disitulah saya mulai berzikir. Napas masuk, napas keluar, Allah, 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 sampai zikirnya itu berubah sendiri. Jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai tidak ada lagi sebutan, tidak ada lagi suara di dalam diri ini. Yang ada kesadaran itu timbul, menyadari Allah yang dekat. Nah, disitulah penyaksian seorang hamba yang menyaksikan berhadapan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahnya yang mana? Laisa kamitslihi syai'. Nah, dalam penyaksian ini saya nggak bisa ceritakan karena harus bisa kita rasakan sendiri penyaksian ini. Nggak bisa kita ceritakan tentang penyaksian diri kita menyaksikan Allah yang laisa kamitslihi itu. Karena laisa kamitslihi ini ya nggak bisa diserupakan dengan apapun, ya nggak bisa diceritakan. Tapi kita bisa lakukan. Kalau memang ingin merasakan, ya lakukan dulu. Ibaratnya kita pengen tahu rasanya minum kopi susu. Wah, ini kopi susu. Tapi kita nggak pernah minumnya. Gimana caranya mau merasakan kopi susu kalau kitanya tidak mau meminumnya? Nah, di saat kita ingin tahu rasa kopi susu, ya baca bismillah, minum dulu kopi susunya. Oh, ternyata yang namanya kopi susu itu nikmat. Nah, kan gitu. Jadi untuk mengenal Allah itu memang harus laku. Nah, setelah kejadian itu, lalu disitulah Allah memperkenalkan tentang masalah diri atau nafs. Kalau dulu itu saya menyebutnya itu diri sejati. Nah, jadi saya pengen kenal dengan diri sejati saya. Nah, di situ mulailah Allah memproses, memperkenalkan saya dengan cara saya bertanya kepada diri saya sendiri. Hei diri yang menggerakkan tangan ini siapa? Jawabannya Allah. Hei diri, darah ini mengalir dalam tubuh, yang mengalirkan siapa? Jawabannya Allah. Hei diri, jantung ini berdetak. Siapa yang mendetakkan jantung ini? Jawabannya Allah. Ternyata diri saya ini nggak bisa apa-apa, hanya dibisakan oleh Allah. Nah, Allahnya yang mana? Ya laisa kamitslihi syai'un. Nggak bisa kita serupakan, nggak. Cukup kita yakini saja sudah. Dan memang di saat kita sudah yakin, ya itulah Allah. Bahwa Allah lah yang menggerakkan semuanya. Bahwa diri kita hakikatnya itu yang nggak bisa apa-apa, cuma dibisakan. Nah, disitulah mulai ada rasa cinta, timbul rasa cinta, seakan-akan kayak pertama kali jatuh cinta kepada perempuan. Tapi ini lebih daripada itu rasanya. Jadi seluruh tubuh ini merinding, lalu ada rasa rindu, ada rasa cinta kepada Allah. Di saat itulah saya menangis. Entah kenapa menangisnya, tapi ya menangis dengan sendirinya, merasakan cinta kepada Allah, merasakan rindu kepada Allah. Nah, seakan-akan setelah kejadian itu saya bisa bicara dengan Allah, saya bisa ngobrol dengan Allah. Di setiap saya bertanya, Allah menjawab. Nah, ini kejadiannya itu setelah saya sadar, aktif kesadaran itu, lalu saya bicara ke Allah. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan guru besar zikir nafas ini ya Allah. Tapi aku jauh ya Allah, gak punya ongkos. Beliau di Solo. Tapi aku yakin ya Allah, jika Engkau berkehendak pasti akan terjadi. Nah, itu waktu itu saya minta habis sholat zuhur, sholat asar dijawab oleh Allah. Jadi ada salah satu
ada seseorang yang menelpon saya. Namanya itu Pak, siapa namanya? Itu dia tinggalnya di Pak Herman. Ya, Pak Herman dia di Lubang Buaya. Tiba-tiba ada telepon. Saya belum kenal dengan Pak Herman ini. Jadi tiba-tiba ada telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini Ayusuf, betul. Nanti saya jemput kata. Mau kemana, Pak? Nanti ketemu Pak Setio Purwanto di Kebon Jeruk. Nah, disitulah saya menyaksikan, kesadaran saya menyaksikan, inilah jawaban dari Allah. Jadi nyata, apa yang saya minta, apa yang saya ungkapkan kepada Allah, Allah jawab. Ya, tapi melalui dengan dikirimnya Pak Herman ini. Pak Herman yang nelpon saya, tiba-tiba jemput, ngajak saya belum kenal sama sekali dengan beliau. Tapi memang Allah yang mempertemukan saya dengan beliau, sehingga saya dijemput bareng-bareng pergi ke Kebon Jeruk. Nah, kebetulan waktu itu di Kebon Jeruk itu di rumahnya Pak Joko. Nah, jadi Pak Pur itu ada acara silaturahmi. Ya, kalau secara syariatnya kebetulan beliau ini sedang mengurus paspor kalau nggak salah, karena waktu itu mau ke Malaysia. Nah, mengadakan wedangan di rumah Pak Joko. Nah, disitulah saya pertama kali ketemu beliau, guru pembimbing, guru besar Zikir Nafas Sadar Allah ini. Nah, singkat cerita, pertemuan itu saya salaman, tiba-tiba hati saya gemetar, tubuh saya menggigil gitu, sampai saya bingung sendiri. Ya Allah, ini kenapa ya Allah? Baru pertama kali saya ketemu dengan orang seperti ini gitu. Dalam batin saya ngomong gitu, karena memang luar biasa dayanya itu terasa. Mungkin karena beliau itu daya ilahiyahnya itu memang lurus ke Allah, sehingga getarannya itu luar biasa. Nah, singkat cerita, saya ngobrol-ngobrol